Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham bagus yang apakah sedang salah harga. Saham ini merupakan top 10 market cap terbesar di Indonesia. Nah, tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham BBNI atau PT Bank Negara Indonesia. Nah, sekilas kita lihat, harga saham BNI merupakan yang paling berbeda di tahun 2023 ini. Jika teman-teman melihat kinerja harga saham BCA, BRI, Mandiri, dan BNI, teman-teman bisa lihat bahwa harga saham BNI satu-satunya yang mengalami penurunan di tahun 2023 sekitar 3,79%. Sedangkan harga saham BCA sudah naik 6%, BRI sudah naik 15%, dan BMRI sudah naik 14%. Jika teman-teman melihat ringkasan harga tertinggi dan terendahnya, bisa teman-teman lihat di sini bahwa di tahun 2023 ini ketiga saham selain BNI bisa dikatakan mencetak angka tertingginya, sedangkan saham BNI malah mengalami penurunan dalam 1 tahun terakhir. Kemudian kita lihat dari aspek valuasi. Kenapa ya harga saham BNI mengalami penurunan? Padahal valuasinya bisa dikatakan yang paling murah. Baik itu dari aspek PER sebanyak 8 kali dan aspek PBV sebanyak 1,19 kali. Jika teman-teman membandingkan dengan saham BCA, BRI, dan Mandiri, tentunya ketiga saham tersebut memiliki valuasi yang jauh lebih besar dibandingkan valuasi BNI. Nah, apakah ini yang menjadi penyebabnya? Laba BNI dan BCA memang beda lebih dari 2 kali lipat. Tapi, pencapaian BNI di tahun 2023 khususnya pada semester 1 adalah sebesar 10,3 triliun untuk labanya, di mana mengalami peningkatan 17% dibandingkan periode yang sama. Tapi, di sisi yang lain, BCA pada semester 1 tahun 2023 berhasil membukukan laba sebanyak 24,1 triliun rupiah. Nah, untuk pencapaian labanya, tentu sudah menjadi hal yang wajar bahwa laba BCA lebih besar dibandingkan BNI. Tapi di sini yang menjadi catatan, laba BCA tumbuh 34% di tahun 2023. Padahal pencapaian laba mereka sudah besar. Sedangkan BNI yang labanya lebih kecil hanya tumbuh 17% saja. Nah, kita lihat untuk secara historis, PBV bulan Juli tahun 2023 saat video ini dibuat setara dengan PBV di bulan April tahun 2021. Bisa teman-teman lihat di sini untuk detailnya. Nah, jika membandingkan dengan rata-rata PBV-nya sebanyak 1,03 kali, berarti pada saat video ini dibuat PBV-nya diperdagangkan cukup rendah dan hal ini tentu saja menarik. Pertanyaannya, kenapa laba BNI meningkat tapi harga saham dan PBV-nya malah mengalami penurunan? Nah, kita lihat untuk suatu fenomena yang terjadi di mana dalam 5 tahun terakhir, harga saham BNI memang cenderung turun di bulan Juli. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa probabilitas kenaikan BNI di bulan Juli hanya 40% saja. Dan menariknya, di bulan Agustus pada bulan depan, probabilitas kenaikannya cukup besar dengan angka 75%. Nah, di sini saya pribadi menduga bahwa harga saham BNI mungkin saja akan naik di bulan Agustus nanti. Nah, sekarang kita lihat sekilas untuk kinerja BNI di semester 1 tahun 2023 atau per Juni tahun 2023. Dari aspek kreditnya bisa teman-teman lihat di sini terjadi peningkatan dibandingkan bulan Juni tahun 2022. Dan dalam beberapa tahun terakhir kinerja di tahun 2023 khususnya per Juni 2023 menjadi yang terbaik. Begitu juga dengan kasanya yang mengalami peningkatan dibandingkan Juni tahun 2022 dengan proporsi 69,6%. Tapi angka ini masih lebih rendah dibandingkan kinerja kasa di Desember tahun 2022. Tapi kita lihat saja kinerja perusahaan ini hingga Desember tahun 2023 seperti apa. Nah, ini merupakan detail dari penyaluran kredit yang dimiliki oleh perusahaan ini, di mana mayoritas masih berasal dari kredit korporasi sebanyak 51,4%. Dan dari kredit inilah BNI ini mendapatkan pendapatan bunga yang terbesar. Padahal seperti yang kita tahu, BNI ini merupakan suatu perusahaan yang banyak menyasar aspek pendidikan seperti sekolah, universitas, dan lain sebagainya. Tapi ternyata tetap saja proporsi terbesar dari penyaluran kreditnya adalah dari aspek korporasinya. Nah, untuk earning before tax atau pendapatan setelah pajak bisa teman-teman lihat di sini tentunya mengalami peningkatan dibandingkan semester 1 tahun 2022 sebanyak 17%. Dari 8,8 naik menjadi 10,3 triliun di tahun 2023.
Ini merupakan pencapaian yang BNI capai di tahun 2022, di mana mereka berhasil mengakuisisi Bank Mayora dengan kepemilikan sekitar 63,92% dan mengubah namanya menjadi Hi-Bank pada tanggal 17 Mei tahun 2023 dan diharapkan Hi-Bank ini akan menjadi digital banknya BNI. Nah, ini merupakan ekosistem yang dimiliki oleh BNI di mana mereka berfokus pada fast moving consumer goods yang mana merupakan produk-produk yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia seperti Alfamart, Indogrosir, dan lain sebagainya. Sekilas kita lihat tentang manajemen BNI. Sebenarnya BNI ini punya direksi dan komisaris yang bisa dikatakan sangat baik. Dari aspek direksinya, perusahaan BNI dipimpin oleh Presiden Direktur Bapak Royke Tembilaar yang pernah menjabat sebagai Presiden Direkturnya Bank Mandiri. Nah, ini berarti Presiden Direktur BNI memiliki pengalaman yang sangat baik untuk di industri perbankan. Dan untuk Presiden Komisarisnya merupakan mantan dari Gubernur Bank Indonesia maupun orang-orang yang bergerak di dalam pemerintahan, yaitu Bapak Agus Martowardojo. Nah, sekilas kita lihat tentang lokasi kantor BNI. Ternyata perusahaan ini tidak hanya berfokus di Indonesia, tapi juga di mancanegara, seperti di Singapura, Hong Kong, Tokyo, New York, London, Osaka, Seoul, dan Amsterdam. Ini berarti perusahaan ini memiliki pangsa pasar yang luas, tidak hanya di Indonesia, tapi juga mancanegara. Dan diharapkan ke depannya tentu saja kantor yang berada di luar Indonesia ini dapat menyumbang profit bagi perusahaan BNI. Nah, demikianlah pembahasan singkat tentang saham BNI berdasarkan laporan keuangan Q2 tahun 2023. Tapi ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira kamu ingin dibahas materi apa lagi di video berikutnya? Tulis di kolom komentar ya. Demikianlah pembahasan pada video ini dan berikut ini beberapa list ebook baca saham yang jika kamu tertarik silakan lakukan pembelian. Yang pertama adalah strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Yang kedua di stock market yang fokus kepada analisa fundamental dan money management. Dan yang ketiga cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini semoga bermanfaat. Thank you.